Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan agar dapat mengikuti PJJ sebagaimana biasa. Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Nah, sekarang kalian siapkan diri kalian untuk mengikuti pembelajaran ya, mulai dari diri kalian pribadi hingga alat tulis yang akan kalian gunakan untuk mencatat materi yang akan disampaikan. Jadi, hari ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai sikap yang sesuai dengan hukum. Pada minggu-minggu sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia, mulai dari makna hukum, klasifikasi hukum, tujuan hukum, hingga lembaga peradilan. Pada bagian ini, kalian akan diajak untuk mempelajari sikap yang sesuai dengan hukum. Setelah mempelajari bagian ini, diharapkan kalian dapat mampu menunjukkan contoh sikap taat terhadap hukum. Setiap anggota masyarakat itu kan mempunyai berbagai kepentingan, baik itu kepentingan yang sama maupun kepentingan yang berbeda. Tidak jarang di masyarakat ini perbedaan kepentingan sering menimbulkan suatu konflik atau pertentangan yang menyebabkan timbulnya suatu suasana yang tidak tertib dan tidak teratur. Dengan demikian, untuk mencegah timbulnya ketidaktertiban dan ketidakteraturan dalam masyarakat, diperlukan sikap positif untuk menaati semua norma atau hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita tidak boleh mengabaikan semua aturan dan hukum yang berlaku. Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, kita senantiasa akan membentuk suatu komunitas bersama guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai. Untuk menuju hal tersebut, maka diperlukan suatu kebersamaan dalam hidup dengan menaati peraturan atau hukum yang berlaku, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep yang nyata yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seseorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang ia miliki. Kepatuhan hukum itu mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian mempertahankan tertib hukum yang ada, serta menegakkan kepastian hukum agar terciptanya kehidupan yang aman, damai, dan tertib. Dan orang yang berperilaku sesuai dengan hukum dapat dilihat dari perilaku yang dia perbuat atau dia tunjukkan dalam kesehariannya. Seperti biasanya orang-orang yang berperilaku sesuai dengan hukum, mereka itu memiliki ciri-ciri seperti ini. Yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian yang kedua, tidak menimbulkan kerugian baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain karena dia sendiri itu paham bahwa hak dari masing-masing orang itu kan diatur dalam undang-undang ya. Jadi dia cenderung menunjukkan sikap untuk menghargai hak-hak masing-masing orang tersebut. Lalu selanjutnya yang keempat, menciptakan keselarasan. Yang kelima, mencerminkan sikap sadar hukum karena dia pribadi mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Nah, contoh dari perilaku yang sesuai dengan hukum bisa kita lihat ya kayak di lingkungan keluarga. Kalian itu bisa mencontohkan dengan mematuhi perintah dari orang tua. Kemudian kalau di sekolah bisa dilihat ketika ulangan kalian tidak pernah mencontek. Lalu kalian juga menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Kemudian jika di lingkungan masyarakat, contoh perilakunya adalah seperti ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Lalu di lingkungan bangsa dan negara, contohnya kalian membayar pajak kepada negara. Selanjutnya, jadi rendahnya kesadaran hukum seseorang ini dapat mengakibatkan atau menimbulkan suatu perilaku yang bertentangan dengan hukum. Penyebab ketidakpatuhan terhadap hukum itu ada dua sebab. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar itu sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Lalu yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan sehingga mereka cenderung menyepelekan hukum yang berlaku. Selanjutnya, jadi kalau misalkan ada pelanggaran hukum, otomatis ada sanksi juga kan yang ditimbulkan. Jadi sanksi itu sebenarnya merupakan tindakan menghukum seseorang yang melanggar aturan.
dengan bertujuan untuk menjadikan orang yang melanggar hukum itu mengetahui kesalahan yang telah mereka perbuat dan akan menimbulkan efek jera sehingga mereka itu tidak mengulanginya lagi dan kedepannya mereka lebih bersikap disiplin dalam mematuhi hukum. Nah, ini bisa dilihat ya kayak macam-macam sanksi dari norma yang berlaku di masyarakat kayak norma agama. Norma agama itu kan petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan dan disampaikan melalui nabi dan rasul yang berisikan perintah, larangan, dan anjuran. Contohnya kayak disuruh beribadah, tidak berjudi, dan bersedekah. Namun sanksi yang ditimbulkan dari norma agama ini kan sanksi tidak langsung karena diperolehnya setelah kita meninggalkan. Lalu yang kedua itu ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini adalah pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan, jadi lebih mengarah kepada moral. Contohnya kayak berlaku jujur, kemudian menghargai orang lain. Sanksi yang ditimbulkan dari norma kesusilaan ini tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan. Contohnya ketika setelah melakukan kebohongan, kita itu akan cenderung merasa menyesal atau malu dan sebagainya kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada norma kesopanan. Norma ini adalah pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya kayak menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, kemudian ketika menerima sesuatu dia itu menggunakan tangan kanan. Sanksi yang ditimbulkan dari norma kesopanan ini sama tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemooh, atau pengucilan dalam pergaulan. Jadi lebih ke sanksi sosial kayak gitu. Lalu yang terakhir ada norma hukum. Jadi norma hukum ini adalah pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi isinya itu kayak lebih perintah dan larangan. Contohnya kita itu harus tertib, kemudian harus sesuai prosedur dan dilarang mencuri. Itu kan udah diatur ya dalam undang-undang. Dan sanksi yang ditimbulkannya pun tegas dan nyata karena hukum itu kan bersifat mengikat dan memaksa bagi seseorang ya tanpa terkecuali kayak gitu. Nah, baik, cukup sekian untuk pembahasan materi ini. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berkah dan bermanfaat, baik untuk diri kita pribadi maupun untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.